warahmatullahi wabarakatuh. Kami generasi peduli negeri sekarang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Dinas memanggil kami, maaf hari ini Minggu, betul libur. Cuman Dinas alhamdulillah tanggap atas rilisan kami dan langsung minta hak jawab terkait proyek yang mangkrak di Desa Olon. Yang kebetulan kita sempat nyinggung Disdik, betul, kita nyinggung Disdik. Nah sekarang alhamdulillah kami sudah ketemu dengan Bapak Mawardi ya. Dan kita mau tanya, seperti apa sih jalannya proyek itu dan kenapa kok sampai seperti itu? Mungkin nanti kita bisa tanya ke Pak Mawardi. Monggo Pak, perkenalkan dulu sampean dan jabatannya apa. Maaf ini hari Minggu, cuman ini urgent Pak. Ya. Terima kasih, saya Ahmad Mawardi, Kepala Bidang Pembinaan SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Yang pertama saya menyesal atas kejadian ini. Saya ditegur keras oleh Kepala Dinas tentang mengapa ini bisa terjadi, sehingga saya perlu memberikan penjelasan bahwa di SDI Miftahul Ulum Desa Olon, Kecamatan Banyumates, memang tahun 2018 itu mendapatkan rehabilitasi untuk 3 kelas yang sumber dananya berasal dari 5 kelas yang berasal dari APBN ya. Dari BBN. Jadi kalau sifatnya APBN maka dana itu tidak masuk ke Kasda. Tidak masuk ke Kasda berarti langsung masuk ke rekening sekolah. Sehingga akibat ini maka kepala sekolah mempunyai tugas selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan ini dengan membentuk panitia pembangunan sekolah. Panitia pembangunan sekolah atau P2S itu bisa di dalamnya dari unsur sekolah, guru, bahkan dari unsur komite, atau juga boleh dari tokoh masyarakat yang dianggap mampu untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah kemudian karena dana itu langsung masuk ke ke rekening sekolah, maka kepala sekolah kadang-kadang belum selesai perencanaannya sudah bisa memulai. Nah, ini berakibat bahwa kita di Dinas Pendidikan ini tidak bisa mengontrol seperti hanya pada kegiatan DAU dan DAK. Ya. Kalau DAU dan DAK kita bisa mencegah pada pencairan berikutnya ketika progresnya gak jelas. Setelah dilihat progresnya tidak mencapai aturan yang ada, sehingga kita tidak akan memberikan rekomendasi untuk pencairan. Nah, uang sudah ada di rekening sekolah, kapanpun dia akan melakukan kegiatan itu dan sampai mana dia bisa saja. Itu Oke Pak, saya potong dulu ya. Sebelum dilanjut. Tadi kan membahas ini masuk ke rekening sekolah. Ternyata ini bukan masuk ke rekening sekolah Pak. Bentuknya ini giro, apa itu kayak cek lah, seperti cek. Sehingga kepala sekolah atau ketua yayasan tidak bisa, cuman ini mainnya antara kepala sekolah dan bendahara. Waktu kemarin, ya mohon maaf Pak, waktu kami rilis memang kami bukan sengaja sih. Kami memang awal itu tujuannya ke Disdik. Saya kira di sini ada permainan antara Disdik dengan oknum. Ini kan sifatnya, ini kan pekerjaan ini kan swakelola Pak, bukan kontraktual. Kata sampean tadi, sekolah berhak membentuk P2S. Apa itu dari oknum guru lah, apa itu dari orang luar pun boleh. Nah ini kok bisa Pak? Orang luar, waktu kami wawancara dengan kepala sekolah dan saksi-saksi yang di sana, ini ada oknum dinas seperti itu Pak. Nah ini siapa oknum dinas ini Pak? Maaf saya sebut, Saudara Ulum ini katanya membawa orang dinas Pak.
sewaktu dia meminta uang untuk cair itu. Nah, ini mohon dijelaskan siapa oknum dinas itu, Pak? Ya. Baik. Jadi kami terhadap nama Ulum ini tidak pernah ada komunikasi dengan kita di dinas, tidak pernah. Memang setelah kita selidiki, kita cari, istrinya itu adalah sukuan di dinas pendidikan ini, namanya Subaidah, yang merupakan sukuan di bagian perencanaan. Jadi sekali lagi, seringkali malah saya mendengar si istrinya ini yang panggilannya Ida ini yang ikut-ikut yang mengatakan saya orang dinas. Padahal kami tidak pernah ketemu dengan namanya Ulum ini. Sehingga ini oknum orang luar yang kemudian tidak pernah ada rekomendasi dari kami untuk mengerjakan kegiatan di SDI ini yang berakibat seperti ini. Artinya Disdik yang kena ya. Ya, akhirnya kita yang dianggap mempermainkan atau kita yang oknum Disdik yang dimaksud tidak ada di kami. Nah, ini bicara ini lagi, Pak. Kan kemarin sebelum dikerjakan kan kepala sekolah dan siapa itu bendahara terus ketua yayasan katanya pernah ke sini, Pak, waktu di ACC lah atau apa itu namanya tuh. Nah, bukan sebelum dikerjakan kan ke sini tuh apa itu, Pak? Jadi semua kegiatan DAK, DAWU atau yang dari PPN ini, semua pelaksana kita kumpulkan. Yang tujuannya adalah kepala dinas mengingatkan bahwa kalau itu tadi contohnya yang dilakukan P2S, maka untuk dikerjakan sesuai dengan RAP. Kemudian siapapun orang luar yang kemudian ikut dilibatkan atau melibatkan ini, maka wajib sifatnya orang tersebut masuk di kepanitiaan P2S. Jadi kita mencegah agar tidak terjadi seperti yang sekarang ini. Semua kegiatan pasti di awal akan diingatkan kepada semua pelaksana. Ini yang kegiatan rutin kami lakukan pada setiap kegiatan. Oke. Biasanya, Pak, setiap pekerjaan itu kan mesti ada konsultan pengawas, Pak. Ini kan betul sumber dananya kan dari APBN. Cuman apakah Disdik Sampang ini tidak ada atau tidak dilibatkan dalam masalah pengawasannya ini? Pengawasan saya katakan tadi kurang efektif karena dari kegiatan ini P2S itu bisa menunjuk siapa yang akan menjadi konsultan perencana. P2S berarti kepala sekolah ya? Yang tadi dibentuk oleh sekolah. Yang itu tidak itu ada pendanaan untuk kegiatan mulai dari pendanaan sampai pada pengawasannya. Sehingga kami dari Disdik juga punya kontrol. Ya. Kita akan melihat karena apapun kegiatannya ada kaitannya dengan Disdik di sekolah, itu kita akan melakukan pemantauan. Tapi sekali lagi itu tadi, yang berbeda dengan DAU dan DAK adalah kita bisa mencegah pada pencairan berikutnya agar progresnya itu benar sesuai dengan yang sudah dikerjakan. Bedanya itu yang ini. Bapak kan tahu sendiri di lokasi seperti apa. Waktu kami ke sana, Pak, selain medannya yang sulit, kami melihat sangat prihatin dan miris sekali ketika kami melihat anak didik di sana, saudara-saudara kita itu jarak sekolah, Pak, dengan rumahnya itu jauh, Pak. Mereka mau sekolah, kan di sana seharusnya kan difasilitasi gedung. Ini malah dia ada di ruangan yang menurut kami sangat tidak layak, Pak. Saya tetap harapan kami generasi peduli negeri untuk pekerjaannya itu tetap harus diselesaikan, Pak. Dan kami minta ketegasan dari dinas. Ini bukan kami menyalahkan dinas, makanya kan alhamdulillah sampean ngajak kami ketemu untuk minta hak jawab biar sampai menyampaikan bahwa dinas itu sebenarnya tidak terlibat atas terbengkalainya ini gitu loh, Pak. Nah, kami tetap butuh gimana caranya proyek itu dilanjutkan dan siswa-siswi yang di sana bisa belajar di ruangan kelas. Nah, itu, Pak, yang kami harap. Monggo mungkin ada solusi dari Bapak atau kedepannya di Disdik akan bagaimana? Kami tetap butuh. Jadi dari awal saya katakan bahwa penanggung jawab kegiatan ini adalah
kepala sekolah. Kepala sekolah. Jadi kami tidak mau tahu sebenarnya siapa yang mengerjakan di sekolah itu. Artinya ketika kejadian seperti ini kami tidak tinggal diam, karena nanti bisa-bisa dianggap kami ini tutup mata dan terlibat di dalamnya. Sehingga kalau tadi sampai menyebut nama Ulum sebagai pelaksana, ini tidak segan-segan kami sudah tegur dia. Ya, ini nih ya. Berarti Bapak sudah tahu kan sebelumnya ada pihak ketiga lah istilahnya, saudara Ulum ini kan. Berarti Bapak sudah pernah negor kan? Sudah? Iya, setelah kami ke sini kan dulu saya pernah ke sini. Dia minta waktu untuk menyelesaikan. Oke, kami kasih waktu. Dia minta waktu 10 hari bahkan 20 hari, kami kasih waktu 1 bulan untuk diselesaikan. Cuma pas kami lihat di bawah ini belum ada pengerjaan, sehingga apa? Kami harus membuat keputusan. Nah, sudah dipanggil kan saudara Ulum. Nah, itu sewaktu Bapak panggil atau dari pihak dinas memanggil Bapak, nah ini sana itu apa sih kesepakatannya Pak gitu? Jadi karena tadi saya katakan penanggung jawabnya kepala sekolah, saya memanggil kepala sekolahnya. Nah, iya. Kemudian saya tanyakan, ternyata yang melaksanakan katanya Ulum itu. Sehingga ketika dipanggil si Ulum ini, panggilan pertama bahkan tidak didatangi. Dan baru pada panggilan kedua, dia datang dan menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan rehab ini. Dan dia berjanji bahkan waktu itu 10 hari Pak selesai. Sehingga ketika dia menyatakan begini, kami ya mempercayai bahwa itu akan dilaksanakan. Itu ternyata faktanya sampai sekarang belum ada proses pembelaan. Ini yang kami sesalkan dan ini tidak segan ketika nanti kalau ini tetap tidak dikerjakan, ya sebelum ini kita laporkan nanti ke pihak apa. Kalau masalah pelaporan kami memang sudah mempersiapkan Pak GPN. Cuman kami kan minta untuk dinas pendidikan juga ikut andil untuk mengawal masalah pekerjaannya Pak. Kalau masalah pelaporannya kami ada, gitu, sudah kami persiapkan. Kami ke sini minta agar proyek itu segera diselesaikan Pak. Nah, itu sekarang kami butuh bantuan dari pihak Distrik Sampang Pak. Nah, kata sampean tadi, sampean tidak akan tinggal diam, tetap akan apa namanya tadi, karena uangnya ini sudah diambil Pak. Lumayan loh. Coba saya tanya, rehab itu biasanya standar ukuran kelas berapa Pak? Ukuran kelas itu standarnya berapa? 6 kali 7 apa kali 8, 6 apa 5 kali 5 Pak? 7 kali 8. 7 kali 8. Nah, di situ Pak, ini 5 kali 5 Pak, yang ukuran satu lokal di sana. Ini kan sudah tidak masuk ke standar, ikan seperti itu. Sewaktu kami konfirmasi ke pihak sekolah, Pak, kami tidak mengajukan proyek ini Pak. Kami tidak mengajukan. Tiba-tiba ada orang, ya si Ulum ini datang, nih sekolah mau direhab. Siapa yang nggak mau sekolahnya direhab, lebih baik lagi kan seperti itu Pak. Cuman sekarang ini malah rehab yang membawa malapetaka kalau buat kami. Nah ini tadi katanya Jasmas Pak. Apakah betul ini Jasmas Pak? Enggak, jadi ini APBN. Oh, APBN ya, bukan Jasmas ya. Oke. Mungkin itu aja intinya, kami tetap minta untuk Distrik Kabupaten Sampang, masalah pekerjaan ini bagaimana caranya itu segera diselesaikan Pak. Kalau masalah pelaporan, kami tetap menghitung kerugian uang negara itu berapa sudah ada di kami Pak. Karena kami juga megang kontrak, megang rapnya juga, kami ada di sana Pak. Mungkin itu permintaan dari kami, dan selanjutnya biar Bapak yang menjelaskan dan sekalian Bapak yang menutup di pertemuan ini. Baik, jadi kami dari distrik terus akan memantau bahwa kegiatan ini harus diselesaikan, dan tentunya sesuai dengan RAP yang sudah dibuat. Saya terima kasih atas kontrol ini. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Amin. Jadi kami dari distrik sekali lagi menyesal dan berharap ke depan semua rehab, semua yang kaitannya dengan fisik tidak terulang seperti ini. Saya rasa demikian. Terima kasih.
Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari Disdik Kabupaten Sampang. Intinya Disdik tidak terlibat penuh di sini. Cuman untuk selanjutnya Disdik diminta dan siap untuk terlibat, terutama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kasihan murid-murid di sana, Pak. Mereka sampai ada di ruang kelas yang tidak layak. Oke, kami generasi peduli negeri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.